Ya sama dari farmakon artinya obat. Kalau farmakognosis ada nosisnya. Gnosis juga bahasa Yunani artinya pengetahuan ya. Karena pada waktu itu ya pengetahuan obat atau farmakon itu hanya kepada obat dari alam. Jadi para leluhur kita obatnya dulu adalah produk alami, terutama tumbuhan. Makanya kita kenal dengan tumbuhan obat. Sebenarnya ada juga hewan, tapi hewan nggak terlalu banyak. Sehingga kita nggak kenal hewan obat. Yang ada tumbuhan obat. Tetapi waktu itu hanya pengetahuan. Jadi apa sih bedanya pengetahuan dengan ilmu pengetahuan ya? Walaupun belum saatnya aku memberitahukan kepada anak-anakku sekalian. Kalau pengetahuan itu hanya tahu. Tapi sebabnya demikian, nggak tahu. Kita lihat warna merah, tahu merah. Kenapa merah? Nggak tahu. Itu namanya pengetahuan. Begitu pula waktu itu obat. Kita sudah tahu daun A, daun B, daun C adalah obat. Kalau ditanya kenapa daun itu menjadi obat, nggak tahu. Makanya waktu itu masih pengetahuannya, bukan ilmu pengetahuan. Makanya ini dikaitkan dengan etnomedicine. Etnomedicine itu pengetahuan betul-betul farmakognosis. Hanya farmakognosis sekarang sudah menjadi ilmu. Tapi cerita tentang etnomedicine artinya pengetahuan etnis tertentu tentang penggunaan produk-produk yang ada di daerah mereka sebagai obat. Etni. Jadi etnomedicine. Tetapi kalau ditanya mengapa, jadi obat. Mereka tidak tahu. Mereka juga hanya turun-temurun, nenek moyangnya pakai ini. Tetapi etnomedicine itu termasuk pengobatan, bukan hanya obat. Misalnya pijat, mantra, bekam, akupuntur. Itu juga berdasarkan etnis pada tertentu. Hampir semua wilayah di seluruh dunia. Hanya ada yang hebat, ada yang enggak. Jadi etnomedicine itu pengetahuan etnis tertentu, penggunaan apa saja sebagai obat. Nah, kebetulan waktu dulu umumnya itu yang dipakai adalah tumbuhan. Sebenarnya hewan ada cacing, kecoa, tapi jarang. Sehingga ya sampai sekarang yang dikenal itu adalah tumbuhan obat. Bahkan di kementerian kita ada program magister tanaman obat. Berarti tumbuhan ya. Jadi begitu terkenalnya tentang pengetahuan ya. Nah, itulah ceritanya. Akhirnya ketika farmakognosi ini sudah menjadi ilmu, pengetahuan dan teknologi sekarang ini akhirnya jadilah mata kuliah. Bahkan sebenarnya farmakognosi ini bisa jadi program studi, tetapi fokusnya masih tetap produk alami. Jadi definisi yang seharusnya enggak demikian. Harusnya farmakognosi itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari tentang obat. Sekarang dibatasi kepada produk alami. Sintetik enggak. Bahkan di farmasi kajian khusus obat sintetik enggak ada. Padahal yang terbanyak itu adalah obat sintetik. Bahkan para tenaga kesehatan mengklaim kalau obat sintetik itu namanya obat kimia. Kalau obat
dari alam namanya obat herbal. Tolong orang farmasi jangan ikuti istilah itu bodoh, itu salah. Mau herbal, mau sintetik, sama obat kimia. Apa sih definisi obat kimia? Penggunaan senyawa kimia sebagai obat. Ya sudah, selesai. Senyawa kimia sumbernya dua, produk alami dan dibuat manusia. Jadi mau dibuat manusia atau alami namanya obat kimia. Ya. Nah, jadi farmakognosi yang adik-adik, anak-anakku sekalian pelajari itu nanti lebih banyak ke fokus pada obat produk alami. Ya, produk alami yang seharusnya ada juga produk sintetik. Karena farmakognosi artinya pengetahuan tentang obat. Sedangkan obat adalah senyawa kimia. Senyawa kimia adalah bersumber dari hayati atau alami dan non alami. Ya itulah. Kemudian untuk memahami lebih bagus, kita kembali definisi obat atau materi medika. Segala sesuatu ya, atau secara sains dan teknologi ya, atau filsafat ilmu, segala sesuatu yang dapat mempengaruhi metabolisme makhluk hidup. Metabolisme itu apa sih? Metabolisme itu proses kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Proses kita makan nasi berarti makan polisakarida. Polisakarida itu panjang dipotong-potong menjadi oligosakarida, terus dipotong menjadi disakarida, terus dipotong menjadi monosakarida yang ternyata adalah glukosa, masuk ke darah, kemudian di darah glukosa dia akan melalui cairan darah, akan terantar kemana-mana untuk masuk di dalam sel. Kemudian di dalam sel masuk di sikloskrep. Di sikloskrep inilah pembentukan energi, tenaga. Maka kita bisa jalan, kita bisa tidur, kita bisa dan sebagainya. Karena adanya itu namanya metabolisme. Jadi nasi itu masuk kategori obat karena dia bisa mempengaruhi metabolisme. Bayangkan Anda kalau nggak makan nasi, lemas karena tidak ada energi. Tidak makan protein, pertumbuhan rendah karena sel itu dirangkai dari protein. Begitu pula lemak, semua sama. Jadi metabolisme. Jadi farmasi itu lingkupnya sangat luas. Ditinjau dari senyawa kimia tadi, Anda minum H2O. Nah, itu termasuk obat. Jadi definisi ini menunjukkan pada anak-anak sekalian, obat itu tidak selalu bagus. Makanya orang pengguna narkoba disebut pengguna obat. Tetapi tujuannya bukan untuk penyembuhan, untuk mengganggu metabolismenya, ilusinasi dan sebagainya. Orang minuman keras itu obat, pusing. Jadi senyawa kimia termasuk sesuatu yang mempengaruhi metabolisme makhluk hidup. Hanya farmasi ketika menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi, dia makhluk hidup yang difokusnya hanya manusia. Hewan nggak jadi perhatian, tumbuhan nggak jadi perhatian. Harusnya harus, karena bagaimanapun orang farmasi jauh lebih bagus pengetahuannya tentang obat daripada orang lain. Karena dia belajari dasar-dasarnya. Kimianya dia hebat, biologinya dia hebat. Biologinya tinggal belajar, biologi tumbuhan kah, biologi hewan kah, biologi manusia kah. Jadi, ya, tetapi farmasi dunia hanya fokus kepada manusia. Tapi bukan berarti adik-adik dilarang untuk itu ya. Jadi, pinginnya saya ya
Anak-anak juga bisa dong menemukan obat untuk hewan. Kenapa tidak? Karena metabolisme hewan dengan manusia beda-beda tipis, kecuali tumbuhan. Tapi dengan hewan, jadi adik-adik boleh dong ambil skripsi objeknya hewan, ya boleh. Ya, jadi farmakognosi itu sesungguhnya dia bicara pengetahuan tentang obat. Nah, obat itu, nah, kemudian kalau definisi obat itu segala sesuatu yang dapat mempengaruhi metabolisme, harusnya obat itu ada 3. Jika definisi ini diterapkan, ada obat kimia, ada obat fisika, dan ada obat fisiko. Saya pernah ajukan dulu di APTV, marilah kita fokus pada 3 hal ini. Sehingga farmasi itu jangan jadi fakultas, tapi jadi universitas. Waktu itu maunya saya di APTV. Tapi kan zaman sekarang ini hampir semua ahli itu hanya nyontek, niru, tidak berani berubah, tidak ada inovasi. Karena kalau jadi universitas farmasi itu 3 fakultas. Fakultas farmasi kimia, fakultas farmasi fisika, dan fakultas farmasi fisiko. Bisa. Buat fisika itu sekarang diambil alih fisika medik. Fisiko diambil alih psikologi klinik. Tapi nggak berhasil karena umumnya yang masuk ke sana lulusan SMA IPS. Ketika belajar biologi pusing. Tapi kalau orang farmasi pasti dengan mudah mereka memahami kaitan antara pemikiran dengan fisiologi, anatomi, dan patologi. Banyak orang sakit karena stres. Iya kan? Ya berarti kenapa tidak bisa. Nah, jadi kalau ini kita pakai farmasi itu universitas farmasi. Fakultasnya 3. Atau walaupun dia fakultas, jurusannya 3. Jurusan farmasi kimia, jurusan farmasi fisika, jurusan farmasi fisik. Sekarang ini fakultas itu kimia melulu yang dipelajari. Kalau Anda menyebut obat, ya yang ada terbayang adalah senyawa kimia. Ya kan? Karena tidak mengikuti definisi ini. Padahal obat adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi. Nah, jadi kalau kita kembali kepada farmakognosi, farmakognosi itu levelnya adalah level kata farmasi. Farmakognosi ini pengetahuan tentang obat. Ya, farmasi itu kan. Nah, jadi farmakognosi itu bisa obat yang dimaksud itu obat kimia, obat fisika, dan obat fisiko. Karena tiga-tiganya obat itu. Tiga-tiganya obat. Jadi anak-anakku ya, ilmu farmasi itu sebenarnya hebat banget. Hanya kita nggak tahu sangat kalah inovasinya dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu lain banyak sekarang yang di berbagai fakultas belajar tentang farmakognosi. Padahal di kehutanan saja belajar farmakognosi. Jadi adik-adik harus paham farmakognosi. Padahal farmakognosi itu artinya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang obat. Kalau dulu pengetahuan doang. Jadi dulu, daun pepaya obat mencret. Kenapa? Nggak tahu. Nah itu namanya pengetahuan. Sekarang dengan perkembangan ilmu kimia mampu mengeksplor seluruh senyawa kimia dimanapun dia berada. Maka ilmu farmasi terbantukan. Sehingga mengkaji farmakognosi itu lengkap. Sudah mulai dari senyawa kimianya, aksinya, cara membuatnya, dan sebagainya. Jadi farmakognosi zaman sekarang, meskipun di dalam materi ini saya lihat masih terbatas ya pada ya mudah-mudahan ada farmakognosi. Jadi farmakognosi itu terlalu besar. Sama dengan ilmu farmasi itu sendiri. Ilmu farmasi mempelajari tentang obat. Farmakognosi juga obat. Jadi farmakognosi kalau dulu pengetahuan tentang obat. Sekarang menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi tentang obat. Ya, tentang obat ya. Itulah farmakognosi.
Jadi kalau farmakognosi dulu sama dengan etnomedicine, yaitu pengetahuan tentang obat oleh suatu etnis. Etnis tertentu menganggap daun ini sebagai itu. Nah, sekarang para ilmu farmasi bisa mengakomodir tentang etnomedicine sebagai pendekatan pencarian obat produk alami. Kita bisa berkunjung ke daerah-daerah tertentu, terutama daerah-daerah terpencil, biasanya mereka masih mempertahankan itu, bisa membantu kita memperkenalkan, oh ini tumbuhan loh untuk ini. Nah, itu etnomedicine. Sedangkan farmakognosi ini sudah maju. Nanti Anda akan belajar bagaimana menemukan senyawa-senyawa kimia di dalam hayati. Kenapa tumbuhan menjadi objek? Kenapa kambing tidak jadi objek? Tapi kok malah tumbuhan? Ya ada kambing obat dan sebagainya. Jadi inilah cerita yang sesungguhnya bahwa farmasi itu harusnya ada 3, yaitu farmasi kimia, farmasi fisika, dan fisiko. Tapi farmasi yang dianut dunia internasional sekarang bukan hanya Indonesia, hanya memilih satu, yaitu obat kimia. Jadi kalian ya kalau tidak suka kimia harusnya jangan pilih farmasi. Karena ketika Anda pelajari mekanisme kerja, mekanisme senyawa. Kalau tidak paham itu akhirnya apa? Menghafal. Apa dampak menghafal? Ada hal baru? Nol, nggak tahu lagi. Jadi nggak boleh, harusnya paham. Nah, menghafal. Selanjutnya ya, jadi obat atau materi medik yang digunakan oleh nenek moyang kita dulu itu hanya untuk pengobatan ya, sedikit pencegahan. Belum promotif, mereka nggak ngerti itu apa itu. Belum rehabilitatif. Tapi pendeknya kalau sudah bisa penyembuhan penyakit dan pencegahan sudah lumayan. Jadi dulu manusia itu menggunakan ketiga tadi sebenarnya. Obat untuk kuratif dan preventif bahan alam ya, terutama tumbuhan dan hewan tingkat rendah ya, mereka pakai ya, merupakan bahan baku obat. Kemudian pijat sampai sekarang, Beckham, akupuntur sampai sekarang, walaupun pernah ditinggal dulu, itu juga obat fisika ya. Kemudian ada mantra, obat fisiko. Nah, tetapi dulu yang disebut obat hanya bahan alam. Sedangkan pijat itu pengobatan, sampai sekarang disebut pengobatan. Jadi satu teknik, begitu pula dengan mantra. Tetapi pada sesungguhnya itu pengertiannya adalah obat. Jadi ya obat kimia, fisika, dan obat fisiko merupakan pengetahuan dulu, ya dulu, dan bukan ilmu pengetahuan waktu itu. Sekarang sudah, pijat itu sudah bisa dijelaskan. Kenapa? Sudah bisa. Yang belum bisa dijelaskan itu mantra. Tetapi di Islam itu ada namanya ruqyah, ada kaitan. Nah, itu memang masih misterius. Tapi kalau obat fisika itu sudah diwakili oleh fisika medik, ada fisioterapi dan sebagainya. Nah, celakanya farmasi itu tidak paham. Padahal itu dari sejarah mereka punya farmasi itu sebenarnya. Jadi ya farmakognosis adalah pengetahuan tentang obat kimia, obat fisika, dan obat psiko. Itu adalah sesungguhnya. Kan tetapi pendidikannya hanya memilih obat kimia untuk menjadi obat untuk kuratif dan seterusnya ya. Jadi farmakognosi itu sebenarnya tidak hanya berorientasi pada produk alamnya, enggak benar itu. Dia sebenarnya juga berorientasi kepada senyawa kimia apa saja yang menjadi obat. Mungkin nanti saya akan diskusi dengan pengajarnya bahwa tolong jangan hanya produk alami. Karena farmakognosi itu adalah tentang obat. Obat apa saja. Jadi kalau bicara tentang obat oleh
ilmu pengetahuan dan teknologi itu lengkap. Diajarkan gimana menemukan senyawa kimia sebagai bahan baku obat. Diajarkan gimana menguji senyawa kimia untuk diketahui bahwa dia memiliki aktivitas biologi sehingga bisa jadi obat. Diajarkan gimana memproduksi untuk perbanyakan senyawa kimia untuk stok. Akhirnya berkembang lagi gimana antara senyawa kimia dicampur menjadi satu produk yang disebut produk farmasi. Maka muncul pula lah beberapa istilah bahan baku. Ada bahan baku untuk bahan aktif, ada bahan tambahan, ada untuk kemasan. Jadi berkembang terus. Jadi ketika kita bicara tentang obat, luar biasa. Ya, mudah-mudahan. Jadi memang kalau bicara tentang informasi itu anak-anakku ya, saran saya kalau lulus itu sebaiknya minimal langsung S2. Kalau langsung apoteker, pengetahuan sains dan teknologi farmasimu mati. Menjadi pelayan seperti perawat. Jadi kamu belajar 4 tahun, ditentukan 1 tahun sebagai sekolah profesi. Sekolah profesi itu vokasi, cara bekerja. Tapi kalau sains dan teknologi itu inovatif. Ya, mudah-mudahan di antara kalian langsung S3 supaya bisa buat pabrik farmasi. Jadi perawat, suruh orang. Padahal farmasi itu produsen ya, penghasil. Coba kita belajar saja farmakognosi, kalian diajarkan gimana menemukan bahan baku obat, gimana membuat, ya, pengajar, apa pengajar? Hmm. Belum kering. Apa? Oke, maaf anakku terganggu sedikit. Jadi apa namanya farmakognosis itu bicara tentang obat secara keseluruhan ya. Jadi tidak, ya walaupun nanti mungkin masih diajarkan khusus bahan alam, tapi pengetahuan tentang obat yang disebut farmakognosis sebenarnya dulu memang hanya produk alami karena waktu itu obat kimia hanya dari alam, belum ada yang bisa dibuat ya. Ketika obat telah ditemukan senyawa kimia buatan atau sintetik, seharusnya kajian farmakognosis itu termasuk obat berbahan alami dan sintetik itu menjadi objeknya ya. Jadi bukan hanya produk alami hayatnya. Jadi anak-anakku sekalian, ketika Anda mendengar istilah farmakognosi, maka yang dimaksud adalah sebenarnya tentang obat. Ya. Walaupun nanti ya, Bapak juga belum ketemu dengan para pengajarnya ini, harusnya juga menjadi kajian obat-obat sintetik. Ya, itu farmakognosi. Kita usahakan terus karena mudah-mudahan ya
Jadi ya hal ini wajib diubah ya, bahwa farmakognosi dengan pengertian tentang obat. Dan saat ini farmakognosi telah menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan fokus kajian obat. Baik itu obat produk alami hayati maupun obat produk buatan manusia. Nah, kalau memang yang apa namanya ya, pada perkembangan pengetahuan manusia ya. Kalau dulu para nenek moyang kita itu menggunakan produk alami, terutama tumbuhan sebagai obat, akhirnya ilmu kedokteran itu banyak menuntut kalau produk alami tumbuhan sebagai obat, bisa nggak ditunjukkan bagaimana mekanisme kerja dari tumbuhan itu sehingga bisa menyembuhkan atau terhadap penyakit. Para pengguna nggak bisa mengetahui itu karena yang digunakan dulu itu adalah ekstrak, apakah itu direbus atau dimakan langsung. Pada prinsipnya para pengguna itu nggak tahu. Kan kita sudah paham ya, adik-adik harus paham bahwa obat itu senyawa kimia. Berarti harusnya kita itu tahu senyawa kimia mana yang berfungsi obat tersebut, ya. Senyawa kimia mana yang berfungsi senyawa kimia tersebut. Nah, karena di tumbuhan sampai saat ini para farmasis belum berhasil, mereka juga paling ekstrak. Akhirnya ya obat produk alami sampai saat ini pengakuan dunia masih lemah, kecuali di kedokteran timur seperti China. Oh, itu mereka, kita belum. Nah, ini tantangannya. Makanya barangkali itulah farmakognosi nggak apa-apa, fokus kepada produk alami. Kalau sintetis itu mudah, paling yang adik-adik nggak tahu gimana membuatnya, tidak tahu mensintetis, tapi itu gampang. Kalau kita ajarkan pembuatan senyawa itu gampang. Dan yang ditemukan itu senyawa, paling kalaupun campuran ya paling banyak 5 jenis. 5 jenis senyawa bercampur, itu paling banyak itu. Paling 2, 3, atau murni 1. Nah, kemudian untuk mengetahui jenis senyawanya mudah juga. Sehingga secara kimia kita bisa jelaskan, oh mekanismenya begini, oh kinetikanya begini, oleh dinamiknya begini, karena senyawanya diketahui. Tapi kalau produk alami hayati, kita nggak tahu. Kalaupun kita tahu senyawanya, senyawa itu sedikit, tidak pernah banyak. Nah, itu masalahnya. Jadi ya yang bisa dilakukan, digabung itu. Bagaimana metode membuat senyawa produk alami hayati. Kalau tidak, ya gini-gini terus. Gini-gini terus. Kadang-kala anak-anak membuat skripsi, 2 ekstrak digabung. Kemudian lihat anti bakteri, anti segalanya, anti diabetes. Padahal di kimia itu, digabung itu bukan suatu cara yang bagus. Bisa digabung menjadi aktivitasnya down, turun, tidak bagus. Bisa juga hilang. Sehingga ya menggabung itu belum tentu, tetapi dilakukan untuk pengujian boleh. Apakah menjadi meningkat atau enggak. Jadi harusnya uji satu-satu dulu baru gabung, baru lihat meningkat atau turun. Karena bergabung atau dipisah boleh jadi menjadi lebih bagus atau lebih tidak bagus. Jadi memang mempelajari obat produk alami, di produk alami mungkin adik-adik nanti akan diajar metabolit. Metabolit itu ada 2, primer dan sekunder. Primer itu protein, karbohidrat, dan lemak. Kalau metabolit sekunder itu banyak golongannya, senyawanya juga banyak, jenisnya juga banyak. Yang memiliki sifat-sifat obat terbanyak yang metabolit sekunder itu. Nah, tetapi deliknya kalaupun dalam satu tempat
itu tidak pernah banyak. Misalnya, kenapa sih kopi itu diminum enak, ngantuk hilang? Oh, karena ada kafein. Kafein itu senyawa alkaloid, dan alkaloid itu umumnya bisa menembus sistem saraf otak. Makanya narkoba itu alkaloid juga. Ganja itu adalah alkaloid. Itu alami. Ya, memang produk alami itu potensinya banyak, tapi harus kita punya pengetahuan yang bagus. Mudah-mudahan farmasi bisa menjadikan produk alami itu sebagai obat. Ya, karena kenyataannya sekarang kita belajar tapi belum menjadikannya. Sintetik tidak belajar, tetapi itu yang sudah jadi obat. Masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita miliki ya. Kalau Anda melihat obat yang dipakai oleh setiap rumah sakit, 90% adalah obat sintetik. Yang mereka sebut obat kimia. Salah, itu obat sintetik. Kimia sintetik. Obat herbal di mana? Itu yang masih bergentayangan. Sudah jadi penipuan malah. Orang bisa membuat obat berpromosi kayak sampai di langit. Kalau minum obat itu orang sudah mau mati hidup kembali. Jadi menjadi salah ya. Ya harusnya tidak salah menjadi salah. Ya. Jadi harusnya tidak salah menjadi salah. Jadi inilah permasalahan kita di farmasi ya anak-anak sekalian. Jadi farmakognosis sekarang kita akan coba ubah. Yang dipelajari itu adalah obat. Sedangkan obat itu adalah senyawa kimia. Senyawa kimia itu dua sumbernya. Buatan Tuhan atau produk alami dan buatan manusia atau sintetik. Ini harus dipelajari dua-duanya. Buatan Tuhan memang sulit dipelajari. Namanya juga buatan Tuhan. Nggak mudah. Karena dia produksi senyawa kimia dalam satu tumbuhan itu ratusan ribu banyaknya. Sehingga jumlahnya setiap senyawa sangat kecil. Siapa yang punya aktivitas biologi, kita juga agak kebingungan. Yang mana? Sehingga ya sudah paling hebat kita bentuk dalam ekstrak. Kalau dalam bentuk ekstrak, itu tuntutan ilmu farmasi nggak nyampe. Farmasi itu harus mampu menjelaskan farmakologi setiap obat. Mekanisme kerja, perjalanannya di dalam sistem metabolisme itu harus terungkap dengan baik, sehingga itu adalah merupakan farmakologi. Apakah bisa? Jadi walaupun farmakologi bahan alam itu hanya efek doang. Dia hanya bicara efeknya, tapi tidak bicara mengenai mekanisme kerja. Kenapa tidak bisa? Enggak tahu senyawa kimia. Enggak tahu. Makanya kasihan anak-anak kalau ditanya, siapa yang aktif sebagai antibakteri di dalam ekstrak air? Itu flavonoid. Flavonoid itu nama kelompok, bukan nama senyawa. Flavonoid itu ratusan. Yang mana, nggak tahu. Nah inilah. Jadi mudah-mudahan farmakognosi itu bisa memecahkan persoalan ini, karena tugas farmasi menjadikan obat produk alami sebagai obat yang dipercaya oleh Badan Kesehatan Dunia dalam hal WHO masih sangat sulit. Karena itu China itu tidak mau bergabung dengan WHO. Karena etnomedicine Cina itu bagus, mereka hebat. Jadi ya kalau mau belajar tentang farmakognosi sebagai produk alami, ya udahlah ke negeri Cina sana. Karena itu sudah punya metode bagaimana memformulasi bahan-bahan alam itu menjadi obat yang memiliki khasiat yang sangat bagus, bahkan melampaui obat sintetik. Jadi pengetahuan obat kimia dari bahan alam diperankan turun-temurun ya, seperti Bapak bilang tadi ya, dari generasi itu yang kita sebut pengetahuan. Jadi etnomedicine di dalam mata kuliah ini saya lihat disambung dengan etnomedicine ini. Jadi ya kita boleh mana ini adik-adik, etnomedicine itu farmakognosi zaman dulu. Ya, pengetahuan obat tentang pengetahuan obat. Bukan ilmu pengetahuan, tapi farmakognosi sekarang itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi.
sudah tahu dia mengapa itu sudah tahu. Kalau etnomedicine itu adalah farmakognis zaman dulu. Jadi kalau etnomedicine adalah pengetahuan tradisional yang diperankan oleh leluhur kita tentang suatu produk alami, tentang suatu bahan alam, bahwa itu adalah obat. Itu adalah etnomedicine. Khusus penggunaan obat fisika dan obat psiko sekarang mulai kembali, ya. Mereka sebut dengan pengobatan tradisional, terutama orang-orang kedokteran. Tapi ya, karena dulu sudah pernah dibuat, bahkan dilarang zaman dulu. Salah, pernah saya masih kecil itu ada larangan obat-obat seperti itu. Sekarang mau diambil ulang. Bahkan di Kementerian Kesehatan itu ada bagian Direktur Pelayanan Kestrap, pelayanan kesehatan tradisional. Tetapi tradisional yang mereka maksud itu termasuk produk alam yang etnomedicine tadi. Karena dianggap farmasi belum sanggup menjadikan etnomedicine itu menjadi ilmu pengetahuan dan teknologis. Belum sanggup. Sehingga dianggap etno. Artinya obat berdasarkan tradisional, tradisi, turun-temurun. Kemudian yang pengobatan tradisional, pijat mereka ambil, kemudian bekam dan akupuntur. Yang tidak diambil adalah mantra, mereka tidak percaya. Dan saya kira wajar saja karena susah itu diilmiahkan itu. Diilmiahkan walaupun faktanya secara kenyataan ada. Tapi ya dalam hidup ini kan dua aspek fakta dan tidak fakta ya. Gaib itu kan harus kita percaya. Jadi demikianlah obat yang menjadi fokus kajian ilmu farmasi dan kedokteran sekarang itu obat kimia. Jadi ya anak-anakku sekalian kalau mau jadi industriawan, pelajari baik-baik tentang senyawa-senyawa obat yang berperan sebagai kimia. Karena fakta menunjukkan di setiap pabrik farmasi, orang kimia lebih banyak daripada orang farmasi. Harusnya orang farmasi itu lebih banyak supaya paham itu. Jadi kalau kita jalan-jalan di Sidomuncul, itu orang farmasi itu paling hanya beberapa orang saja. Jadi ya karena processing yang berlaku itu processing kimia di dalam laboratoriumnya, di dalam ininya ya. Nah itulah kenyataan. Kenapa? Ya, karena memang obat kita adalah obat kimia. Obat kimia. Jadi harus kita paham, harusnya kita sudah punya pengetahuan senyawa kimia seperti apa sih sehingga bisa jadi obat. Karena tidak semua senyawa kimia itu obat. Ada untuk bom, ada untuk pupuk, ada untuk makanan, ada untuk minuman, ada untuk bernapas. Kimia adalah kehidupan. Bernapas, menghirup oksigen, membuang CO2. Proses kimia. Makan karbohidrat, makan protein, makan lemak. Protein untuk menyusun sel yang rusak diganti. Karbohidrat untuk energi. Ya, jadi kimia semua. Kita harus pelajari baik-baik. Kemudian ya itu tadi perkembangan ilmu kimia dapat membuat senyawa sintetik diantaranya dapat digunakan sebagai bahan baku. Jadi pembuatan senyawa sintetik ini orang-orang kimia tidak bermaksud untuk obat. Untuk apa saja. Sekarang plastik itu dibuat ya. Kan dibuat polimer, kemudian kain ya. Kain yang kita pakai ini mereka buat polimer. Nah, tiba-tiba ternyata bisa buat juga. Jadi kalau dulu kain itu dari kapas, rupanya sulit mempertahankan itu. Akhirnya dibuat secara kimia sintetik untuk kain.
Jadi ya kain-kain sekarang sudah seperti itu semua dibuat. Lama-lama ternyata para ahli kimia juga bisa buat untuk obat. Jadi para sintetik kimia ini bukan saja untuk keperluan lain, tapi ternyata untuk senyawa obat juga bisa dibuat oleh mereka. Ini kan suatu hal yang luar biasa ya. Jadi ya luar biasa, dan saat ini di bidang farmasi juga sudah mendapatkan keuntungan dari perkembangan itu dan menjadikan berbagai senyawa kimia sebagai obat. Walaupun apa namanya, selalu diklaim bahwa katanya berbahaya, padahal sama aja. Mau kimia dari manapun juga berbahaya. Mau dari alam, mau di mana sama aja, ya. Jadi akhirnya obat kimia yang bersumber dari produk alami, terutama tumbuhan dan hewan, tingkat terendah ditinggalkan ya, bahkan menjadi alternatif. Nah ini dulu perkembangannya. Jadi farmakognosis, pengetahuan tentang obat dulu sudah bagus, ditinggalkan. Karena gara-gara munculnya kimia sintetik, maka ditinggalkanlah. Nah, dalam perjalanannya, obat sintetik juga banyak, nggak bisa membuat apa-apa terhadap penyakit tertentu. Sekarang pingin kembali, ya. Jadi pingin kembali, maka farmakognosi yang mempelajari produk alami mulai bangkit. Yang dulu sudah pernah dianggap tidak berguna, sekarang mulai. Makanya selalu disebut dengan back natural product. Kembali. Kenapa? Ya dulu memang di situ ya. Jadi perkembangan ilmu kimia terdapat mengeksplorasinya. Jadi bagusnya sekarang senyawa kimia menghasilkan kemampuan, keterampilan untuk mengeksplor senyawa kimia kandungan setiap hayati. Jadi sekarang sudah ada metode, kalian bisa paham apa sih senyawa kimia apa sih yang ada di daun ini, di batang ini, di kulit ini, sudah ada ilmunya sekarang. Nah, jadi farmakognosi mulai bangkit dengan bagus, dibantu oleh pemahaman metode kimia untuk memahami ternyata susunan senyawa-senyawa kimia di daun, di tumbuhan dan sebagainya itu sudah bisa dianalisis, sudah bisa diketahui. Akhirnya di farmasi itu muncul suatu keahlian namanya analisis farmasi. Analisis farmasi itu harusnya mampu melakukan analisis, mampu melakukan pengujian dan sebagainya. Karena itu tadi ya, yang dibantu dengan ilmu kimia tadi. Jadi farmakognosi mulai bangkit, ya, mulai bangkit akan mempelajari produk alami secara baik karena dia sudah dibantu oleh ilmu kimia untuk mengeksplor. Kalau yang dulu hanya pengetahuan, sekarang menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Jadi anehnya ya, ilmu farmasi memberikan tugas kepada farmakognosi fokus pada obat kimia atau senyawa kimia produk alami, yaitu alam, hayati, dan non-hayati. Tapi nggak apa-apa karena yang mungkin nanti kita bisa kembangkan bahwa farmakognosi itu mempelajari bukan hanya produk alami, tapi juga sintetik. Jadi harusnya mata kuliah ini nanti ada bagaimana menemukan bahan baku obat dari alam, bagaimana menemukan bahan baku obat dari tumbuhan, dari sintetik buatan. Sehingga kalau farmakognosis sudah kembali kepada pengertian yang sebenarnya, yaitu pengetahuan tentang obat. Karena pengetahuan ini sudah meningkat menjadi ilmu pengetahuan, maka dia semakin hebat ya. Jadi sejatinya farmakognosi sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi fokus pada kajian obat kimia. Baik itu senyawa kimia produk, senyawa kimia hasil buatan manusia maupun produk alami. Tidak boleh dipilih-pilih, tetapi itu adalah kajiannya ya. Keanehan lainnya oleh kita juga para tenaga kesehatan ya menyebut adanya obat dari senyawa kimia buatan atau sintetik dan obat herbal.
Tolong ini anak farmasi jangan ikut-ikut di sini, nggak ada itu ya. Jadi yang benar itu semua obat-obat kimia, yang kecuali pijat, bekam, ya itu bukan. Seperti sekarang ada pengobatan menggunakan, elektromagnetik, sudah banyak. Katakanlah sinar X, sinar itu sinar X ya. Jadi ada inframerah, UV, visible, sinar X, itu namanya elektromagnetik. Jadi kalau radiologi yang dimaksud untuk foto orang itu sinar X, tapi hanya dipakai untuk lampu. Tapi ada sinar X dipakai untuk mendapatkan gelombangnya, penyinaran. Nah, itu kalau kita kembali kepada tadi, namanya obat fisika. Pemberian energi langsung dari suatu benda kepada, sel atau jaringan makhluk hidup. Karena farmasi kan hanya fokus pada manusia, kepada manusia. Jadi masih banyak di farmasi yang belum dia kaji ya. Obat fisika ditinggalkan, mudah-mudahan suatu saat kembali ya. Supaya berkembang tadi, penggunaan inframerah, membuat plat-plat. Sekarang ini kalau di Korea itu udah membuat gelang, membuat jam tangan, jadi buat topi dengan menggunakan, bahkan sekarang ini sudah membuat kasur yang memancarkan, elektromagnetik tertentu yang bisa memperbaiki metabolisme kita. Jadi, farmasi ini nggak boleh diam, materi-materi seperti ini harus masuk, harus berinovasi ya. Kita kelemahannya itu tidak berinovasi. Orang Indonesia itu senang niru, studi banding hanya untuk niru. Harusnya itu berinovasi. Kalau kita sendiri berinovasi, kita dilawan, wah nggak bisa. Karena yang berinovasi jumlahnya sedikit, maka orang-orang yang mau berinovasi itu kalah dengan orang-orang tukang tiru. Kalau dengar sana begini, tanpa tanya, oh ikuti itu. Jadi farmakognosi sekarang anak-anakku adalah mempelajari tentang obat. Kalau orang tanya, apakah hanya obat alami? Bilang enggak, obat. Karena farmako itu namanya obat. Gnosis artinya pengetahuan. Dulu hanya pengetahuan, sekarang jadi ilmu pengetahuan. Apa sih bedanya ilmu dengan pengetahuan? Kalau pengetahuan nggak tahu sebabnya. Kalau sudah ilmu tahu. Kenapa dia bisa menyembuhkan? Oh, karena ada ini. Memangnya kalau ada ini kenapa? Oh, karena begini. Itu namanya sudah jadi ilmu pengetahuan. Jadi buku-buku farmakognosi yang di mana-mana sekarang ada, itu sudah jadi ilmu pengetahuan, bukan lagi pengetahuan. Jadi kalau sudah jadi ilmu, maka farmakognosi wilayahnya adalah mempelajari obat. Nah, repot ini. Apa yang dipelajari? Anda harus diajarkan gimana menemukan senyawa kimia di alam atau dibuat di mana senyawa itu menjadi bahan baku obat. Bahan baku obat itu yang mana? Sekarang bahan baku itu ada 3. Obat bahan baku sebagai, bahan aktif, bahan baku sebagai bahan tambahan, tambahan macam-macam. Ada bahan baku untuk kemasan, luar biasa, ilmu farmasi ya. Mudah-mudahan anak-anakku harusnya farmasi ini masih diperlukan orang banyak doktor, ambil di luar negeri sana, ya. Jadi itulah, jadi ya definisi atau pengertian yang sesungguhnya tentang farmakologi adalah pengetahuan tentang obat. Berhubung obat yang diakui dunia adalah obat kimia, yaitu penggunaan senyawa kimia sebagai bahan baku obat untuk tujuan kuratif, preventif, promotif, diestetik, rehabilitatif. Maka fokus farmakognosi adalah obat kimia, yaitu senyawa kimia
produk alami dan senyawa kimia produk buatan manusia itu. Bukan lagi hanya alami. Nah, mudah-mudahan ini baru pengetahuan saja kepada anak-anak, belum kita ubah. Harusnya ini ada pengajar sintetik. Bagaimana membuat, kan nanti ada pengajar gimana menemukan senyawa di alam. Nah, harusnya juga ada pengajar bagaimana membuat nyawa ya. Ya, oke. Selanjutnya, jadi ketika farmakognosi telah menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka farmakognosi secara sains ya, ini bukan farmakologi ya, farmakognosis secara sains dan teknologi, obatnya itu obat kimia. Fokus kajiannya ini penemuan senyawa kimia produk alami dan sintetik. Ini yang benar ya, sebagai bahan baku obat. Bahan baku obat itu ada 3. Bahan baku sebagai bahan aktif, bahan tambahan, dan kemasan. Itu bahan baku obat. Bahan aktif banyak banget. Banyak. Sejumlah penyakit, sejumlah itu pula. Jadi penemuan. Nah, kalau adik-adik bisa menemukan, ini kan bisa berbisnis. Penemuan. Ya kalau nggak tahu dari sintetik, cari di alam. Apalagi Kalimantan Timur, banyak tumbuhan. Pengujian potensi farmasi senyawa kimia tadi diuji yang ditemukan tersebut sebagai bahan aktif. Ya, bisa juga untuk bahan tambahan. Berarti adik-adik harus belajar pengujian in vitro, in silico ya. Silico itu artinya perumpamaan ya. Jadi in silico itu uji paling rendah. Lebih bagus in vitro. Karena in silico itu komputer, hanya mengumpamakan. Tapi hasil dari penelitian juga memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Kalau in vitro itu kan sel, walaupun di luar. In vivo itu sudah paling tinggi, ya kecuali dikalahkan oleh observasi klinik dan uji klinik. Tapi in vivo itu sudah praklinik. Inilah kajian-kajian farmakognosi. Kemudian pengujian sifat fisika dan kimia serta reaktivitas. Ini sifat fisika itu ini ya, titik lele, titik didih, titik lebur, titik uap, itu sifat fisika. Ya, jadi perubahan-perubahan fisikanya itu, kalau dipanaskan gimana, kalau didinginkan gimana, titiknya di mana. Ya, kalau perubahan kimia itu reaktivitas. Kalau reaktivitas itu artinya ini agak sulit bagi adik-adik farmasi karena ini harus secara struktur kita lihat, apakah senyawa ini bisa bereaksi dengan matahari, apakah bisa bereaksi dengan air, atau bereaksi dengan udara. Itu namanya perubahan kimia ya, agak sulit kalau bukan orang kimia yang menjelaskan itu karena melalui strukturnya yang dilihat. Paracetamol, ternyata nama kimia itu nama trivial. Nama kimianya para itu lurus, aseta berarti gugus COH, amino berarti ada NO2, fenol berarti ada fenol. Kalau disebut itu namanya nama kimia. Karena nama kimia itu udah bisa saya jelaskan, ini anti nyeri. Karena dia punya gugus ini bisa meredam sistem saraf. Tapi itu nggak bisa kalau kita ajarkan ke anak-anak farmasi karena kimia banget. Terlalu kimia. Orang kimia saja tidak semuanya bisa. Tapi di kimia organik itu ada namanya organik fisik yang bisa menjelaskan itu. Cocok dengan kimia medisinal. Harusnya bisa diajarkan di kimia medisinal. Hanya nggak bisa kita tiba-tiba ajarkan itu karena dasarnya terlalu banyak. Tapi paling tidak perubahan fisikanya. Ya, karena kalau ketika membuat produk
kadangkala orang-orang farmasi itu dia pengen sediaannya itu mereka sebut semi solid atau semi padat, aerosol. Jadi di farmasi itu kalau di ilmu pengetahuan kan wujud zat itu hanya 3, padat, cair, dan gas. Ketika membuat sediaan mereka menemukan semi. Kalau semi padat atau semi solid, jadi ya bagaimana caranya padat tapi seolah-olah cair. Lalu kemudian ada aerosol. Ada aerosol itu kalau di kimia itu koloid. Jadi pencampuran antara gas dan cairan, cair menjadi aerosol yang disemprotkan sana sini dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia padat atau dia cair, dia padat tapi kok kayak gas. Itu namanya aerosol. Itu kehebatan orang-orang farmasi. Kemudian juga harus observasi klinik. Observasi klinik itu langsung kepada manusia, jadi harus sudah teruji bahwa dia tidak toksis. Nah, disebut observasi karena manusia sebagai pengguna itu tidak perlu banyak, hanya ala kadarnya saja. Jadi tidak banyak. Jadi bahan baku sebagai. Kemudian juga di kajiannya nanti penemuan metode produksi ini agak sulit. Saya dapat senyawa dari daun kelor. Bagaimana cara memperbanyak? Nah, kalau sintetik itu mudah, tapi alam ini susah. Paling-paling ya kita tanam banyak. Ya, seperti itulah. Itu juga wilayah farmakognosi. Jadi lengkap kan. Kemudian formula. Ternyata bahan baku yang ditemukan tadi kita mau buat produk deh. Supaya menjadi stok. Nah, itu adalah jadi uji klinik dan standarisasi sifat kimia. Standarisasi itu artinya persyaratannya. Standarisasi sifat kimia dan fisikanya. Seperti apa dia? Jadi kita standarisasi itu artinya persyaratannya, kriterianya memang harus begitu, tidak bisa macam-macam gitu kan. Tidak bisa, jadi harus kita perbaiki. Nah inilah. Nah tentu ini tidak bisa diajarkan di mata kuliah ini, tapi masih ada farmakognosi berikutnya. Mudah-mudahan karena ini hanya pengantar saja untuk kalian. Tidak gampang ini. Ini penemuan senyawa ini kalau Bapak menerangkan harus 4 kali pertemuan. Pengujian juga begitu. Jadi ada mata kuliah pengujian bahan farmasi. 1 mata kuliah. Nah, pengujiannya. Ya, tentu pengujiannya minimal fisika dan biologi potensi. Ini adalah ruang lingkup ya, fokus kajian farmakognosis. Jadi bukan hanya alam saja ya, kan ya, tapi semuanya. Jadi dengan demikian farmakognosis semuanya setelah menjadi sains dan teknologi adalah mempelajari obat kimia dan bukan hanya obat produk alami, tapi dua-duanya. Jadi farmakognosi itu kalau ditanya orang belajar apa ini? Tentang obat. Farmako itu namanya obat. Gnosis itu pengetahuan. Pengetahuannya sudah jadi ilmu, maka menjadi tadi kajiannya menjadi banyak. Jadi karena sudah jadi ilmu, maka ini tadi muncul. Kalau belum jadi ilmu ini nggak mungkin kita bisa. Karena ilmu penemuan itu tidak mudah. Ilmu pengujian, ya kan? Ilmu pengujian sifat fisika, pengujian observasi, semuanya sudah jadi ilmu. Jadi farmakognosi meningkat. Jadi zaman dulu farmakognosi artinya pengetahuan tentang obat. Sekarang farmakognosi ilmu pengetahuan dan teknologi tentang obat. Dulu obat yang dimaksud hanya obat produk alami. Karena pada waktu itu obat yang digunakan manusia itu hanyalah produk alami. Belum ada yang bisa membuat yang lain. Belum bisa. Ya, dia belum bisa. Jadi, nah sekarang sudah hebat. Jadi farmakognosi itu, kalau Anda menguasai farmakognosi, itu namanya sudah menguasai farmasi. Ya, ini uji klinik. Kalau sudah uji klinik, berarti ini sudah sampai kepada pelayanan. Uji klinik itu sudah sampai ke sana, sampai ke dosis, kinetika,
aturan pakai dan sebagainya. Kita nggak mungkin. Jadi uji klinik ini akan menghasilkan informasi detail. Dan akhirnya ya farmakognosi adalah ilmu farmasi. Ya, farmakognosi adalah ilmu farmasi. Jadi fokus kajian farmakologi saat ini fokus pada obat kimia, produk alami dan non hayati. Hayati sebagai fokus utama adalah tumbuhan yang saat ini. Jadi senyawa kimia kandungan hayati terbanyak adalah metabolit sekunder. Ini adalah apa namanya ini tentang kemudian gambaran umum pendekatan penemuannya. Bapak hanya gambaran umum dulu. Kalau tadi itu masih terbatas tentang apa itu farmakognosis. Anda sudah tahu farmakognosis itu mempelajari tentang obat secara sains dan teknologi. Kalau dulu obat yang mereka maksud hanyalah obat alam, tapi sekarang enggak, sudah semuanya, ya sekarang. Jadi kalau ada soal, nah sekarang gambaran umum pendekatan penemuan senyawa kimia produk alami, bukan sintetis. Bapak belum berikan sintetis tidak terlalu sulit, enggak mudah itu. Gambaran umum. Nah kita lihat etnomedicine, gabung eksplorasi kimia dan aktivitas biologi produk alam. Jadi digabung. Anda disuruh cari senyawa di alam sebagai obat. Anda tidak mau pusing dengan pengujian, berkunjung ke suatu tempat ya. Jadi etnomedicine itu mengeksplorasi hayati yang digunakan masyarakat etnis tertentu sebagai obat penyakit tertentu. Jadi di kampung-kampung itu ada, oh ini tumbuhan sebagai obat ini tumbuhan sebagai obat ini. Nah berarti itu namanya Anda mencari obat dengan pendekatan etnomedicine, yaitu kebiasaan etnis tertentu menggunakan produk alami sebagai obat. Kemudian pendekatan eksplorasi kimia. Wah ini karena tadi itu farmakognosis sudah menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pakai pendekatan explore kimia. Kalau tadi explore etnomedicine, yaitu penemuan senyawa kimia ya tertentu yang terkandung dalam suatu hayati yang berpotensi sebagai penyakit tertentu. Itu sudah ada sekarang, sudah ada, kita ekstraksi, kita kita vaksinasi, kita isolasi, dapat senyawanya, kita tentukan jenisnya dengan metode penentuan struktur. Setelah itu kita lanjutkan dengan berbagai pengujian, fokus pada senyawa. Tapi kalau kita tidak sanggup senyawa, ya berarti ekstrak fraksi. Kalau tidak sanggup, ekstrak kasar. Kalau tidak sanggup, ya sudah serbuk aja kalau gitu. Yang masih banyak dipakai sekarangnya. Jadi kalau kita lihat pendekatan etnomedicine ini bisa langsung dapat jenis hayat yang digunakan sebagai obat. Jadi penemuannya dalam bentuk mungkin simplisia, mungkin serbuk, ya kualitasnya rendah. Jadi kalau pakai, nah tapi kalau digabung, pertama etnomedicine kita dapat tumbuhan, kita lanjutkan dengan eksplorasi kimia. Ya lanjut ya, kita akan dapat obat yang kualitas tinggi. Karena bisa dalam bentuk senyawa. Nah jadi bisa etno ini membimbing kita menemukan tumbuhan atau hayati lain yang menurut mereka berpotensi sebagai obat penyakit tertentu. Lalu kita ambil, kita eksplorasi secara kimia dan biologi. Akhirnya ketahuan benar atau tidak. Kalau dia benar, maka kita sudah bisa menemukan obat bentuk sediaan. Untuk efek tertentu ya, jadi senyawa ekstrak atau senyawa boleh. Tapi
informasi ilmiahnya udah bagus. Kalau di sini belum, masih pengetahuan. Jadi farmakognosi lama untuk sini, farmakognosi sekarang sampai ke sini. Ya. Nah, nanti anak-anak skripsinya banyak di sini. Banyak itu, pasti ya. Pada umumnya di situ yang ini. Nah, kalau kita lihat tetapi bisa juga langsung ya. Bisa langsung pendekatan eksplorasi kimia. Nggak usah pakai ini tadi bisa. Tapi aku langsung aja nggak usah saya tahu, ambil aja. Jadi bisa, boleh tumbuhan di jalanan, di mana yang Anda dapat, ambil aja. Kalau orang tanya, "Ini dipakai apa?" Nggak tahu, pokoknya aku ambil aja. Supaya saya tahu. Bagaimana cara tahunya? Saya eksplorasi secara kimia. Saya ekstraksi sampai saya dapat senyawa, saya uji, baru ketahuan, oh hanya ini harus rajin. Jadi kan susahnya di sini, jadi anti A, anti B, anti C, harusnya itu kalau kita anti bakteri, antibiotik, anti kanker, dan lainnya, itu harusnya diuji semua. Karena bisa satu senyawa itu kegunaannya lebih dari satu. Apalagi kalau dalam bentuk ekstrak. Oh, pasti lebih dari satu. Jadi jangan uji sudah tidak aktif berhenti. Ya, nggak bisa, harus makanya ada istilah screening dulu. Screening uji gampang dulu. Nanti kalau ada prospek bagus, kita lanjut sampai ke in vivo, bahkan observasi klinik. Hanya observasi klinik itu, nah, jadi ini farmakognosi anak-anak sekalian yang Bapak ceritain. Tapi aku udah bisa aja gimana eksplorasi kimia, nanti habis. Jadi ya ini hanya pengantar farmakognosi 2 kan. Ya, jadi ini pendekatan langsung dia, nggak mau nyingga-nyingga lagi ya. Jadi kalau yang tadi kan alam. Nah, ini nggak bisa diubah. Buat uji pasti kualitas tinggi. Karena apa? Jadi kualitas tinggi itu senyawa. Ya, kualitas tinggi itu senyawa. Jadi kalau kita urut kualitasnya tertinggi senyawa. Di bawah senyawa apa? Setelah itu ya mungkin sebelum itu adalah ekstrak fraksi. Belum itu ekstrak, belum itu serbo, barulah bahan segar atau bahan kering. Sama, kualitas rendah. Ya. Jadi metode dan fasilitas yang diperlukan untuk pendekatan etno ini. Jadi kalau Anda besok-besok mau cari etno, ada yang tugaskan pengajar, ya harus buat angket atau instrumen. Itu biasanya disebut dengan metode kuantitatif. Ada pertanyaan langsung ya, bisa juga tidak pakai angket ya. Tanya aja itu masyarakat, Pak, ini apa aja sih di sini, apa aja di sini, gimana, dan itu namanya etnomedicine ya. Masyarakat adat biasanya memahami jenis hayati dan fungsi sebagai obat. Itu kalau Anda menggunakan etnomedicine atau tradisional. Kemudian fasilitas yang diperlukan untuk pendekatan eksplorasi kimia ini laboratorium penemuan senyawa. Laboratorium ini ada, hanya orang nggak menyebut ini. Sebenarnya intinya ini, penemuan. Laboratorium pengujian farmasi. Ini juga harusnya punya lab sendiri. Pengujian. Karena pengujian farmasi itu banyak. Banyak. Seluruh penyakit yang ada itu harusnya ada pengujiannya. Pengetahuan penemuan senyawa kimia produk alami. Yang diperlukan itu adalah, jadi anak-anak juga punya pengetahuan penemuan. Ada laboratorium, ada pengetahuannya, bagaimana menemukan, praksi, sampai isolasi, pengetahuan pengujian, pengetahuan teknologi pembuatannya. Inilah, jadi farmakognosi itu sama dengan ilmu farmasi. Fasilitas untuk pendekatan sintetik, laboratorium sintetik. Pengujian juga yang tadi,
pengetahuan pengujian, dan pengetahuan teknologi. Teknologi ini untuk pembuatan produk. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, anakku ya, farmakognosi versi saat ini terbatas kajian obat produk alami, terutama hayati, dan terutama lagi tumbuhan. Farmakognosi sesungguhnya yang benarnya ini versi definisi sebagai ilmu pengetahuan, maka dia adalah ilmu pengetahuan tentang obat dan telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi obat, baik itu bahan bakusnya produk alami maupun bahan baku senyawa kimia buatan. Jadi farmakognosi itu akhirnya ya pembelajaran tentang obat. Obat itu sumbernya dua, kimia sintetik dan kimia alam. Jadi itulah farmakognosis pengertiannya ya. Bapak kasih tugas ini buat artikel atau makalah mini sedikit aja, sesuai kemampuannya aja. Tujuan Bapak ini memberi tugas, karena ini kan pengajarnya banyak. Kadang-kadang anak-anak itu memberi nilai kikir, lalu Bapak ini enggak, yang penting ada buat. Makanya Bapak beri tugas ini. 2. Makalah pertama, cari satu jenis hayati, berarti etnomedicine ini. Sebagai obat tertentu oleh masyarakat. Berarti ini etnomedicine. Makalah kedua, cari satu jenis obat berbahan senyawa sintetik. Uraikan nama. Jadi yang sudah ada ya. Misalnya tadi paracetamol. Uraikan saja itu sintetik itu. Jenis obat berbahan senyawa sintetik. Uraikan nama trivialnya. Nama trivial itu nama istilah. Nah, trivial yang mana? Nah itu, paracetamol itu trivial. Nama kimia, para-acetoaminofen. 0, itu nama kimianya. Kemudian kumpul tugas dalam bentuk hard copy ya. Jadi bukan mail tapi langsung ya. Jadi kertas di store pada saat pelaksanaan ujian akhir semester. Sekarang saya kirim dulu ke kalian.
Mat, Mat, bukan star ya? Ya. Halo adik-adik, ada yang mau bertanya? Tanya dong. Star belum dibuka itu. Halo, halo anak-anak. Halo Kedengaran? Bapak. Iya. Ada enggak yang mau ditanyakan? Itu ada tugas yang Bapak berikan. Permisi Bapak, izin bertanya. Iya, Untuk tugasnya ini yang makalah pertama ini kan satu jenis hayati itu maksudnya ini satu satu jenis hayati untuk satu penyakit atau satu jenis hayati yang bisa nanganin beberapa penyakit gitu Pak. satu Karena jenis hayati minimal satu penyakit. oh begitu. Terima Kalau kasih. lebih bagus lagi. Oh iya, terima kasih Bapak. Ya. Tujuannya ini kalau orang berminat besok-besok ke produk alami, Anda sudah menemukan hayati. Oke, sudah. Belum dibuka star kah? Coba dilihat. Kalau ada yang mau bertanya apa aja silakan tanyakannya. Farmasi ini jarang bertanya ini. Bapak izin bertanya Pak. Ya bagus. Siapa namanya? Aku Pak tadi. Naj- Ya? Najwa Bapak. Siapa? Najwa. Najwa Akil. Iya Pak. Oke, ya. Oke, ya. Kan Yang tadi ambil ya star ya, sudah dibuka katanya. baik Pak. Jadi Ya. kan tadi Bapak bilang pengobatan itu ada yang fisika, kimia, sama fisiko, Pak. Iya, Nah, untuk yang fisiko tadi kan ada yang Bapak bilang mantra. mantra-mantra gitu. Ya. Nah, eh, cuma bertanya, Pak, yang fisiko ini kan berarti jatuhnya kayak sugesti doktrin gitu ya, Pak? Iya. Nah, itu berarti ada kaitannya sama psikologi, Pak? Psikologi memang. Psiko itu psikologi ya. Nah, Psikologi itu ilmu tentang pemikirannya psikis. eh, Jadi eh, nenek moyang kita itu hebat. Yang disebut dengan farmasi zaman dulu mereka itu tiga. Kalau obat, pakai obat kimia itu kita minum daun-daunan. Tapi waktu itu mereka hanya pengetahuan ya. Jangan ditanya kenapa daun itu namanya pengetahuan. Tapi faktanya mereka tahu. Terus ada eh, fisika, energi langsung istilahnya. Dulu di Indonesia populer pijat, ya. Tapi kalau berbagai negara seperti Cina ada akupuntur, ada Beckham, itu fisika. Nah, ini farmasi juga tidak ambil, kita tinggalkan. Nah, fisika ini diambil fisioterapi, diambil oleh fisika medik sekarang ini. Bahkan di berbagai di dunia itu sudah banyak mereka buat plat, baju, plat dan sebagainya memancarkan elektromagnetik yang berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme. Kan definisi obat itu mempengaruhi metabolisme. Nah, hebat nenek moyang kita sudah ada dulu. Kemudian fisiko itu memang pikirannya. Jadi mengarahkan orang untuk berpikiran positif ya. Pikiran positif ya. Dan dengan pikiran positif ini timbullah normalisasi metabolisme. Dan akhirnya, makanya itu ada cerita. Seorang tua menyuruh anaknya untuk mengambilkan air di mantra-mantra yang mereka sebut dengan orang pintar. Dan perjalanan anak itu dia terpeleset, air yang tadi dia minta ke orang pintar itu tertumpah.
dan itu sudah jauh, terpaksa diambil air sungai, pengganti air tadi. Diminum oleh bapaknya sembuh juga. Berarti itu bukan airnya ya, tapi sugesti. Sugesti itu artinya keyakinan, kepercayaan, normalisasi, jadi optimisme akhirnya. Nah, walaupun ini tidak mudah diterapkan, tapi muncullah namanya psikologi klinik. Ya, sama dengan yang tadi, tetapi mereka metodenya lain. Pada prinsipnya adalah memberikan pikiran positif untuk menimbulkan suatu keyakinan sehingga normal. Karena yang orang sehat itu adalah metabolismenya normal. Kalau metabolismenya tidak normal. Nah, jadi karena definisi obat secara ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi metabolisme makhluk hidup, maka ada 3. 1, senyawa kimia, material. Seluruh material di alam semesta itu senyawa kimia. Apapun dia. Kita minum, kita makan, berpengaruh. Oh, masuklah kategori. Kemudian fisika, energi langsung. Jadi kalau orang pijat langsung dari tangan, dari kayu, dari apa. Ya, pada perkembangannya energi langsung itu dari plat tertentu. Nah, itu fisika. Harusnya itu farmasi fisika. Yang terakhir psikologis. Pikiran ini hilang sama sekali, diambil alih oleh psikologi klinik. Tapi kita lihat kurang berhasil. Karena pada umumnya mahasiswanya itu adalah lulusan IPS. Sementara kita bicara tentang psikologi klinik, ya tidak bisa, harus kita belajar biologi minimal. Biologi medis minimal ya. Nah, coba kalau dulu diambil alih farmasi. Farmasi jadi tren. Jadi farmasi menjadi 3 fakultas. Fakultas farmasi, ada farmasi kimia. Yang sekarang hanya farmasi kimia doang. Farmasi fisika, kita akan berusaha mempelajari tentang fisika. Di fisika itu kan kenapa tidak lahir kan? Fisika itu ada namanya teknik fisika. Menteri kita yang baru ini teknik fisika. Tidak ada bedanya dengan kimia, ada teknik kimia. Ya. Dua ilmu ini mereka punya teknik. Berarti bisa. Ya. Bahkan mereka mempelajari biosensor. Biosensor. Ya, itu namanya fisika. Farmasi fisika. Kita tidak pelajari. Sekarang kita memilih kalian sehari-harinya hanya obat kimia. Kenapa? Ya hanya senyawa kimia yang di rumah sakit, oh kimia semua. Nah, farmasi harus berpikir keras sekarang. Obat banyak di rumah sakit adalah obat sintetik. Kalian belajar adalah obat sintetik, sangat sedikit. Yang banyak ya bahan alam. Tapi alam nggak dipakai karena tidak mudah mempelajari alam. Yang seperti tuntutan WHO. Yang menuntut obat itu harus jelas. Farmakologinya gimana? Gimana farmakologi? Bahan alam kalau Anda tidak tahu mengisolasi senyawa. Farmakologi itu hanya diperankan oleh senyawa kimia, bukan ekstrak. Seperti itu. Kalau hanya ekstrak itu namanya pengetahuan, belum ilmu. Jadi itu tadi yang psiko itu ceritanya adalah pikirannya seperti yang Ade bilang sugesti bolehlah. Tapi itu kita tinggalkan. Fisika medik kita tinggalkan. Fisika medik sekarang sudah ada program studinya dan ada profesinya. Di MIPA itu sudah ada fisika medik. Jadi kita sekarang ya padahal bukan fisika medik, harusnya farmasi fisika. Ya, bukan fisika medik. Farmasi fisika itu yang benar. Yang kita ini farmasi kimia. Farmasi kimia. Oke, bagus ya. Masih ada enggak? Sudah dibuka enggak star? Sudah, Bapak. Iya, diisi starnya ya. Startnya. Terima kasih, Pak. Iya. Si ada enggak? Belajar dong bertanya. Bapak, kalau yang bertanya ini Bapak kasih tinggal nilainya. Jujur aja, makanya selalu saya tulis. Biar jelek pertanyaannya karena bertanya itu sudah bagus ya. Permisi Pak, Harusnya Mas saya izin siswa bertanya. itu kalau ya, ya ada. Maaf Pak, saya Bagus, perkenalkan saya silakan. Siapa namanya? Dewi Pak. Siapa? Dewi Pak. Dewi. Iya. Dewi Wahyuni ya? Iya Pak. Ya. Iya betul Ya. Pak.
Maaf Pak, Silakan. saya izin bertanya tentang tugasnya. Ini kan Bapak Iya, kasih makalah pertama dan makalah tugas. kedua. Yang makalah Hmm. pertama kan itu Bapak nggak jelaskan itu dikumpul tugasnya kapan. Terus makalah kedua kan Sama-sama, oh dua-duanya sama sama. ya Pak. Berarti nanti dua-dua makalahnya dikumpul pas Iya, ujian diklik akhir. berdua. Jadi satu makalah, dua judul bisa. Oh baik Pak. Terima kasih Bapak. Jadi kumpulnya sama pada saat UAS ya, karena Bapak mengambil nilainya. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi yang bertanya? Oke lah, kalau gitu sampai sekarang dulu ya, karena Bapak lanjut ke anu ini. Standarisasi ya, kita akhiri dulu ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak.